Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 2509661045. Prodi HKI Hukum Keluarga Islam. Yang mana kali ini saya akan membahas kembali terkait pertemuan minggu yang lalu dengan tema menghadiri majelis ilmu dzikir yang diberi nama Majelis Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Yang mana di sini itu kemarin sudah disampaikan terkait hukumnya menghadiri majelis zikir tersebut dari tempat yang jauh, dan juga dengan terkait mengencangkan kendaraan, hukumnya mengkhususkan ibadah di malam Jumat, dan apakah benar golongan jin itu juga hadir dalam majelisnya ulama. Langsung saja ke pembahasan pertama terkait hukum menghadiri majelis zikir dari tempat yang jauh, yang mana dalam salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yaitu adanya majelis ilmu dan juga zikir manaqib pada setiap malam Jumat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Walaupun sih hukumnya itu amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, akan tetapi pelaku yang menyelenggarakannya itu telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang soleh dan juga beruntung. Dengan dalil apa? Dengan dalil Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru untuk berbuat ma'ruf, amal ma'ruf, dan juga mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar yaitu adanya majelis zikir dan juga ilmu yang diberi nama majelis zikir, majelis ilmu dan zikir manaqib. Dan yang kedua itu terkait hukum mengkhususkan ibadah di malam Jumat. Jadi untuk hukum mengkhususkan ibadah di malam Jumat itu tidak boleh. Kenapa? Ibadah di malam Jumat saja itu tidak dilakukan di malam lain berdasarkan hadis Nabi. Namun jika ibadah tersebut juga dilakukan di malam lain dalam seminggu, hukumnya boleh. Seperti yang sudah ada pada materi yang minggu lalu, bahwasannya memang di Al-Qadiri itu dikhususkan pada malam Jumat, terlebih pada malam Jumat Legi atau Jumat Manis. Akan tetapi untuk malam-malam yang lainnya itu zikir manaqib itu dilaksanakan di tempat para jamaah masing-masing. Jadi untuk manaqib itu tidak mengkhususkan satu malam Jumat saja, akan tetapi setiap hari pasti ada, akan tetapi tempatnya itu di tempat para jamaah masing-masing. Dan khusus untuk malam Jumat itu ditempatkan di Al-Qadiri. Majelis zikir manaqib Al-Qadiri itu tidak dikhususkan malam Jumat saja.
karena yang sudah disampaikan tadi, untuk manakib itu dilaksanakan setiap hari, akan tetapi tempatnya itu yang berbeda. Kalau malam Jumat tempatnya di Al-Qadiri, akan tetapi untuk hari-hari yang lain selain hari di Kamis malam Jumat itu dilaksanakan di tempat para jamaah atau di kediaman para jamaah manakib Al-Qadiri. Seperti halnya itu kalau yang tidak boleh mengkhususkan sunnah rogaib yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab, karena hal itu dianggap bid'ah. Itu yang tidak boleh. Selain itu, terkait kehadiran jin dalam majelis ulama, jin juga mukallaf seperti manusia. Ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Mereka itu juga sama-sama belajar syariat melalui para ulama dan dapat hadir dalam majelis ilmu dan juga zikir. Banyak riwayat yang mengkisahkan, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menunjukkan bahwa jin dan malaikat itu hadir dalam majelis zikir. Dan juga tadi terkait tujuan membaca istighosah, seperti halnya kalau di manakib Al-Qadiri itu ada bacaan seperti ya Ar-Rahman, ya gimana itu, ya Arhamar Rahimin, pokok di dalam manakib Syekh Abdul Qadir itu ada syair yaitu ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin itu sendiri berasal dari doa Nabi Ayyub alaihissalam yang dikabulkan Allah, yang mana membaca kalimat itu diulang 3 kali untuk memohon rahmat dan pertolongan Allah, dan juga dianjurkan berdoa setelah membacanya karena ada malaikat yang khusus untuk menyampaikan doa tersebut kepada Allah. Jadi syair atau qasidah yang dibawakan ketika sebelum memulai manakib itu, yakni ya Arhamar Rahimin, itu awal mulanya berasal dari Nabi Ayyub alaihissalam sebagai yang dikabulkan oleh Allah, doa Nabi Ayyub. Dan ketika membaca qasidah tersebut itu ketika diulang 3 kali untuk memohon rahmat dan pertolongan Allah, dan hal itu sangat dianjurkan setelah membacanya karena ada malaikat yang khusus untuk menyampaikannya kepada Allah. Dan juga ada pentingnya berzikir dan juga berdoa. Doa adalah inti ibadah dan sangat dimuliakan Allah. Dianjurkan untuk banyak berdoa, berzikir dan membaca sholawat, terutama di malam dan hari Jumat. Doa itu juga bisa merubah takdir, menolak bala, dan juga mendatangkan rahmat. Dan juga ada kisah seorang ulama dan karamahnya, yaitu dari kisah Syekh Abu Hasan Ali ibnu Hirzim, yang mana beliau itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan diampuni setelah mencela kitab Ihya Ulumuddin karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sendiri diakui sebagai peletak dasar perkembangan ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i.
Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani disebut sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali, dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum sholat sunnah dengan niat tertentu seperti libirril walidain, kan di dalam manakib itu nanti di pertengahan ada sholat yang namanya sholat libirril walidain. Itu diperbolehkan menurut sebagian ulama, terutama dari kalangan ahli tasawuf. Beberapa kiai besar di Jawa Timur mengamalkannya secara istiqomah. Dalam Bahsul Masail diputuskan bahwa sholat dengan niat seperti itu hukumnya boleh dan tidak bid'ah. Dan sholat berjamaah itu untuk sholat sunnah tertentu, seperti halnya tadi pada sholat libirril walidain, hajat, dan juga witir di luar bulan Ramadan, itu boleh dilakukan berjamaah. Hukumnya tidak makruh dan mendapat pahala berjamaah, yakni 27 derajat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan pentingnya mencintai ahlul bait dan para wali, yaitu mencintai keluarga Nabi dan para wali itu adalah bagian dari iman. Syekh Abdul Qadir sendiri itu merupakan keturunan dari Nabi yang keberapa? Yang ke-11. Sehingga mencintainya termasuk mencintai Rasulullah. Wasilah perantara melalui para wali itu dibolehkan dan tidak melangkahi Rasulullah. Jadi ahlul bait itu merupakan keluarga Nabi. Ahlul bait itu keluarga Nabi. Siapa saja yang mencintai ahlul bait atau keluarga Nabi, berarti ia itu sama halnya dengan mencintai Nabi. Dan itu juga salah satu contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau keturunan Nabi. Maka kalau tidak mencintai keturunan Nabi, berarti tidak mencintai Nabi. Itu. Karena tidak mungkin atau rasanya itu tidak bisa kita langsung menyambungkan kepada Rasulullah atau langsung kepada Sang Pencipta, dikarenakan kebanyakannya dosa, kehilafan, kesalahan dari diri kita, sehingga kita itu membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi perantara atau wasilah kita untuk sampai kepada titik-titik tersebut. Laksananya kita itu ingin mengambil buah di pohon yang tinggi, sedangkan pohonnya itu besar. Kita untuk panjat sendiri tanpa menggunakan alat bantu atau perantara, rasanya itu mustahil. Pasti kita membutuhkan alat bantu atau perantara atau alat semacamnya. Agar apa? Agar apa yang kita inginkan, buah yang kita inginkan itu bisa didapat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, Majelis Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani adalah saran dakwah dan pendekatan diri kepada Allah. Dan pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak itu mengkhususkan ibadah di malam Jumat saja dan melalaikan kewajiban. Doa dan juga zikir, sholawat adalah inti dari majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan mendapatkan syafaat Nabi serta para waliullah. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.